wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang merupakan jati diri asli bangsa Indonesia. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Insinyur Soekarno bahwa beliau bukanlah pencipta Pancasila, melainkan beliau hanya menggali jati diri bangsa Indonesia. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Menurut Profesor Darji Darmodihardjo, panca telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Kemudian istilah Pancasila juga terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5, ia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Kemudian istilah Pancasila ini diangkat lagi oleh Soekarno pada saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Pancasila. Awal mulanya, Pancasila ditemukan di dalam perpustakaan Buddha yang ada di India, yang mana di dalamnya terdapat beberapa ajaran moral. Nah, setiap ajaran moral ini memiliki kewajiban larangan yang berbeda-beda. Di antaranya ada ajaran moral Saktasila, ada juga yang namanya Dasasila, dan ada yang namanya Pancasila. Nah, yang kali ini yang saya angkat adalah ajaran moral Pancasila. Di dalam ajaran moral Pancasila terdiri dari 5 sila sebagaimana namanya. Yang pertama, sila yang pertama berbunyi Panatida Veramani Sika Padam Sambiani, larangan untuk mencabut nyawa makhluk hidup atau larangan untuk membunuh. Yang kedua, Dina Dana Veramani Sika Padam Sambiani, larangan untuk mengambil barang yang bukan hak milik kita atau larangan untuk mencuri. Nah, yang ketiga, Kamesu Nisacara Veramani Sika Padam Sambiani. Yang ketiga ini larangan untuk berhubungan bagi orang yang belum ada ikatan pernikahan atau larangan untuk berzina. Dan yang keempat, Musawada Veramani Sika Padam Samdiani, larangan untuk berkata dusta. Dan yang kelima, Surameraya Masja Memadatikana Veramani. Yang kelima ini adalah larangan untuk meminum minuman keras karena minuman keras itu dapat menghilangkan akal pikiran. Perkenalkan, nama saya Ainun. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian perkataan Pancasila. Perkataan Pancasila dalam khazanah kesusastraan nenek moyang kita pada masa Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada, yang ditemukan dalam kitab Negara Kertagama yang berupa syair pujian Pujangga Empu Prapanca. Kitab ini ditulis pada tahun 1365 yang dapat kita temui dalam Sarga 53 bait kedua yang berbunyi Yatna Geguani Pancasila Kerta Sangkar Biseka Krama. Artinya raja menjalankan dengan setia pada Pancasila, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musa, NIM 21101025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa-bangsa yang berisikan tentang sejarah Pancasila lahir. Perumusan Pancasila, bangsa Indonesia pada saat itu ingin segera memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi untuk itu mereka harus mempunyai dasar negara. Oleh karena itu, dibentuklah bermacam organisasi untuk merumuskan dasar negara. Pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945, terdapat tokoh-tokoh yang berpidato menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Antara lain, Muhammad Yamin merumuskan gagasan dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, sidang BPUPKI, tokoh Soepomo menyampaikan rumusan Pancasila pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah dan keadilan rakyat. Dalam
dalam pidatonya hari ketiga sidang BPUPKI 1945, tokoh Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 merumuskan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah BPUPKI, ada lagi rapat kecil merumuskan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945, menghasilkan suatu rumusan yang biasa disebut dengan Piagam Jakarta, yang berisi antara lain: 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi yang beradab. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadilah, NIM 211101030. Nah, kemudian perubahan demi perubahan dilakukan, terutama pada sila pertama Pancasila. Hal ini dikarenakan banyak dari kalangan agama lain yang merasa resah atau tidak setuju dengan bunyi sila pertama. Melalui berbagai rapat dan diskusi, maka terlahirlah Pancasila yang berisikan 5 sila seperti yang berlaku sekarang dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita memperingati Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni? Jawabannya adalah karena mengacu pada sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 1 Juni 1945 dan merupakan pertama kalinya Soekarno memperkenalkan nama Pancasila. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Sejak saat itu, Pancasila tidak pernah lagi mengalami perubahan sampai sekarang.